Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang alhamdulillah dengan taufiknya kita masih bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas. Adapun jika ditanya taufik itu apa Ustadz? Taufik itu untuk menjelaskannya sederhananya seperti ini. Jadi kita kadang melihat ada orang yang tua tapi sholat tahajudnya rajin, setiap malam belasan rakaat. Ada anak muda fisiknya masih kuat seperti Ustadz Ajus ini, tapi beribadahnya mungkin subhanallah itu berat sekali. Inilah yang dinamakan taufik. Dan taufik ini sungguh adalah bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah cintai dan Allah anggap layak untuk mendapatkan taufiknya, akan Allah beri taufik untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dalam hal ini insya Allah kita mendapatkan taufik. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Sedikit curhat. Jadi selama hampir 8 tahun di Mesir, saya betul-betul baru mendapatkan hal yang seperti ini tuh di rumah ini. Bukan, tapi tanpa menjelekkan teman-teman rumah saya yang dulu ya. Jadi benar-benar saya sangat bersyukur gitu bisa dipertemukan dengan kawan-kawan satu rumah ini. Saling mengajak, saling tarawih bareng gitu. Boro-boro tarawih bareng kalau di rumah saya dulu ya. Padahal nggak corona itu. Di masjid tarawih aja malas-malasan. Maka saya sangat bersyukur sekali dengan taufik dan dipertemukan dengan kawan-kawan di sini. Alhamdulillah. Jadi kita lihat bulan Ramadan ini ada orang yang nggak punya rumah. Allahumma sholli ala sayyidina. Tidurnya di kolong meja. Allah. Lemarinya dari kerdus. Itu mungkin bisa jadi dia nggak mendapatkan taufik, bahasa Indonesia kita sebut apa? Gelandangan atau hariri. Tapi dapat hidayah. Jadi beliau beruntung ya karena serumah dengan kita. Maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak dapat taufik tapi dapat hidayah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Allah nanti kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masyiral muslimin, teman-teman sekalian yang saya cintai, tentu kita sudah sering mendengar ya ayat tentang puasa gitu. Tapi tidak apa-apa saya bacakan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya yakin teman-teman sekalian sudah paham, sudah tahu itu artinya apa. Tapi saya tidak ingin mengartikannya, saya ingin membedah beberapa lafaznya gitu, dari ayat ini. Teman-teman sekalian, kita lihat redaksi yang dipakai oleh Allah dalam ayat ini. Kita lihat kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa di sini menggunakan kata kerja, tidak menggunakan ism? Tidak menggunakan ya ayyuhal mu'minun, tapi pakainya amanu. Tentu kita tahu bedanya. Apa beda antara ism dan fi'il? Kalau ism itu dia mengandung makna as-subut wal istiqrar. Maknanya sudah paten. Maka kalau Allah memanggil kita dengan seruan mu'minun pakai ism, berarti iman kita itu sudah paten. Tapi ketika di ayat ini Allah pakai kata kerja, seakan-akan di situ ada subut wal hudus. Ada hudus wa tajaddud. Seakan-akan di dalam penggunaan lafaz atau redaksi kata kerja ini, seakan-akan Allah itu menyuruh kita dengan sangat serius. Dengan sangat serius atau dengan sangat cintanya kayak gitu. Wahai orang-orang beriman, seakan-akan Allah berkata seperti ini. Iman kalian itu belum paten. Iman kalian itu belum sempurna. Maka untuk menyempurnakannya apa? Kutiba alaikumus syiyam. Kami wajibkan atas kalian puasa. Berikutnya kita lihat redaksi kutiba. Di situ memakai kata fi'lul majhul. Atau kata kerja pasif. Kutiba. Mengapa Allah tidak bilang saja kata betu alaikum? Fa'ilnya dizohirkan, tapi di sini fa'ilnya tidak.
Jadi dengan menghilangkan atau memajhulkan fa'ilnya, walaupun kita tahu fa'ilnya itu adalah Allah, di situ ada isyarat bahwasanya seakan-akan Allah itu dengan penuh rahmatnya. Jadi kalau kita teliti ayat-ayat di Al-Quran yang menggunakan lafaz kutiba atau fi'lul majhul, maka selalu itu dikaitkan dengan hal-hal yang berat, memberatkan manusia. Contoh, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital, semuanya adalah hal-hal yang berat. Seakan-akan karena Allah itu paham ini akan memberatkan manusia, maka Allah seakan-akan menghapus agar di jiwa manusianya itu tidak merasa terlalu berat. Ini Allah yang mewajibkan, maka di situ tidak ditampakkan fa'ilnya menggunakan kata kerja majhul. Beda lagi ketika Allah menggunakan kata kerja yang maklum atau bukan majhul, itu kataba ala nafsi rahmah. Nah, di situ fa'ilnya Allah tampakkan, kataba ala nafsi rahmah. Berarti ketika Allah tampakkan fa'ilnya di situ mengandung isyarat bahwasanya Allah itu cinta dan sayang pada kita. Ketika fa'ilnya juga dihilangkan, di situ juga ada rasa cinta Allah di situ. Seakan-akan tidak ingin terlalu memberatkan, biar kita tidak terlalu berat hati kita. Dan penggalan kata yang terakhir, redaksi terakhir yang ingin saya bahas dan insya Allah akan menjadi tema kajian kita pada malam hari ini adalah akhir atau tazil dari ayat ini, la'allakum tattaqun. Jadi beberapa ulama ketika ditanya takwa itu apa Ustaz, beberapa ulama akan menjawab bahwasanya takwa itu, kalau Izzuddin bin Abdul Salam itu menjawab la'allakum tattaqunan nar, agar kalian mampu menjauhi neraka. Tattaqun itu secara bahasa, takwa itu artinya menjauhi atau melindungi, seperti itu. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Abu Hurairah, takwa itu apa? Dijawab oleh Abu Hurairah bahwasanya takwa itu, ente pernah nggak jalan di jalan? Tanya Abu Hurairah, katanya iya pernah. Lalu kamu menemukan duri atau batu, apa yang kamu lakukan? Jawab sahabat tadi, ya saya hindari. Nah itulah takwa, menghindari. Kamu jadikan penghalang atau pelindung antara kamu dan nerakanya Allah, itulah takwa. Beda lagi ketika yang ditanya Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, ketika ditanya, wahai Imam Ali, takwa itu apa? Sebenarnya masih berhubungan maknanya, masih sama. Ketika ditanya, Imam Ali ini menjawab, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bima fit tanzil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang artinya takwa itu adalah apa? Takut terhadap al-jalil, yaitu Allah, dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran at-tanzil, dan mempersiapkan untuk hari tarhil, hari kita dipergikan dan dibangkitkan nanti, yaitu hari kiamat. Maka dari beberapa definisi ini, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, teman-teman sekalian, dari beberapa definisi takwa ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya takwa ini ternyata berada di puncak. Takwa ini adalah derajat paling tinggi. Di dalamnya terkandung banyak sekali variabel. Dia takwa itu adalah dia taat, dia sabar, dia tidak impulsif, tidak mengikuti hawa nafsunya. Itulah ketaatan. Dan inilah yang diharapkan dicapai dari orang yang berpuasa. Makanya di situ ada harf atau huruf tarojinya, la'allakum, semoga kalian bertakwa. Perlu digarisbawahi bahwa ketika ada huruf taroji dalam Al-Quran, semoga itu tidak benar dan salah kalau kita artikan semoganya itu dinisbahkan kepada Allah. Karena berharap itu asalnya dari inkisarun nafsi, jiwa yang rapuh. Orang berharap itu karena ada rasa takutnya. Kalau kita katakan Allah yang berharap kita bertakwa, itu salah. Itu salah secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka mayoritas mufassir, setiap adalah Allah dalam Al-Quran itu pasti dinisbahkan ke mukhatabnya, bukan mutakalimnya, bukan Allah yang berharap. Gak mungkin Allah berharap. Untuk apa Allah berharap kita bertakwa? Kita maksiat pun gak akan berkurang itu kuasanya Allah satu senti pun di situ. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita mengetahui bahwasanya sohibul bait adra bima fil bait. Seorang atau sohibul bait yang memiliki rumah itu pasti lebih paham kondisi rumah itu. Betul? Betul ya? Betul. Ya, jadi apalagi fama baluka bi khaliqin nas.
apalagi pendapat kalian tentang Allah yang menciptakan manusia. Allah pasti tahu apa yang lebih baik dari untuk manusia tersebut. Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan hambanya ini biar keadaannya lebih baik. Dari itulah Allah turunkan 1 bulan paling mulia yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan dan bertemu dengannya, yaitu bulan Ramadan. Maka sederhananya teman-teman sekalian, Ramadan itu bisa kita katakan adalah satu program yang khusus diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk menaikkan derajat kita. Dari yang tadinya mediocre, biasa-biasa, gembel kayak hari ini, itu biar bisa naik derajat kita, itu betul-betul program ilahi, maka harus dimanfaatkan. Allah. Baik. Adapun karena saya tadi ingin memfokuskan ke takwa ya, agak panjang sedikit. Silakan. Takwa ini, jadi sebetulnya tema saya pada malam hari ini adalah beberapa tingkatan agar kita bisa mencapai derajat takwa tadi. Ternyata tidak mudah saudara-saudara mencapai tingkatan takwa tadi. Itu ada anak tangganya, kurang lebih ada 3 tangga untuk mencapai ketakwaan tadi. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat, kita baca di beberapa literatur, baik itu fikih, tasawuf atau maqasid siam yang lain, kita akan dapati bahwasanya kebanyakan ulama itu membagi puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, shaumul awam, orang awam, puasanya orang awam. Dan yang kedua, puasanya orang ya khawas. Dan yang terakhir itu yang paling tinggi adalah khawasul khawas. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, shaumul awam itu apa? Shaumul awam itu adalah ketika dia mampu menahan diri dari 3 syahwat utama. Apa itu? Makan, minum, dan jima atau seks. Hikmahnya apa dari menahan 3 syahwat ini, teman-teman sekalian? Ternyata kalau kita flashback 2 minggu sebelum Ramadan, 2 minggu yang lalu sebelum masuk Ramadan, kita akan dapati diri kita itu hampir tidak ada bedanya dengan hewan. Kita itu selalu mengikuti hawa nafsu 3 ini, dan memang 3 ini adalah yang paling sulit untuk dikontrol. Ketika kita lapar, perut kita bunyi, seakan-akan itu panggilan otomatis yang gak bisa kita tolak. Seakan-akan kita langsung pergi ke mat'am, keluar uang berpuluh-puluh pon. Ketika kita ingin seks misalkan, karena di sini belum ada yang nikah, saya ya bukan suzon, ya mungkin seperti itu ya, kayak Hariri mungkin, atau Pandu atau Agus gitu kan, mungkin ke hamam atau ngapain gitu kan, mandi ya, bisa mandi sebelum mandi kan nggak tahu kita kan, seperti itu. Jadi betul-betul ketika kita turuti hal ini, kita itu nggak ada bedanya dengan hewan. Padahal apa? Padahal kita itu diberi akal. Inilah yang Allah ingin didik kita dalam bulan Ramadan. Wahai hambaku, kalian itu hamba saya, bukan hamba perut, bukan hamba kemaluan kamu Hariri. Bukan, jangan turut itu. Ketika dipanggil, YouTube ya. Kamu harus bisa punya rem gitu. Maka ketika kita sudah sukses untuk menahan 3 syahwat utama ini, bisa dipastikan di akhir bulan Ramadan nanti kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Ketika ada panggilan syahwat, kita sudah bisa mengerem diri kita. Oh enggak, itu kan dilarang Allah gitu. Saya kan dilarang, untuk apa saya melakukan itu? Maka jangan heran teman-teman sekalian kalau kita dapati ulama-ulama kita itu sungguh-sungguh banyak yang melaksanakan puasa. Contohnya Imam Nawawi yang asli, bukan yang KW. Imam Nawawi itu diriwayatkan bahwasanya minum itu 1 hari cuma 1 kali pada saat sahur. Bayangkan, ini bagian yang dilakukan oleh beliau untuk menahan dirinya agar tidak menjadi budak hawa nafsu. Maka di akhir Ramadan nanti itu harapan kita adalah kita mampu berkata tegas. Ketika ada hawa nafsu yang memanggil, kita mampu berkata tidak. Kita sudah mempunyai remnya. Itulah yang kita harapkan kita dapat dari puasa tingkat pertama, dan ini masih tingkat pertama. Puasa tingkat kedua, teman-teman sekalian, yaitu puasa khawas. Puasanya orang-orang khusus. Jadi dia sudah berhasil menahan 3 tadi, dia tambahkan dengan puasa dari jawarih, dari anggota-anggota badannya yang lain, imma tangan, imma mulut, dan imma yang lain-lain selain 3 tadi. Teman-teman sekalian, kalau kita dapati, saya hanya ingin memfokuskan kepada satu, yaitu mulut. Mulut ini memang paling susah untuk kita kontrol. Kalau bahasanya Ustadz Fandu itu apa?
Antum belum tahu bang nikmatnya daging saudara, itu katanya Ustadz Fandu. Jadi memang kita selalu tergoda untuk mengucapkan hal yang buruk, membicarakan keburukan teman kita atau saudara kita. Padahal kita tahu Allah itu melarang tegas, wala yaghtab ba'dukum ba'du, kata Allah. Janganlah kalian menggibah ba'dukum ba'du, sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian senang memakan daging saudara kalian sendiri maitan, bangkai lagi, fakarihtum? Pasti kalian akan jijik gitu kalau ditampakkan bangkai. Maka dalam hal ini itu ada satu riwayat yang sangat masyhur di kitab-kitab saum tentang dua orang perempuan. Dua orang perempuan yang pada saat bulan Ramadan itu mereka mengadu kepada Rasulullah. Jadi ada satu sahabat datang menghadap Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada dua orang, si Fulana dan Fulana. Mereka hampir mati, tercekik dan haus. Habis itu Rasul apa? Sakata. Rasul itu diam, seperti dicuekkan sebentar. Habis itu datang lagi. Ya Rasul, sungguhnya dua orang ini sungguh ingin mati gitu kehausan. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Datang, panggil mereka. Datanglah si Fulana dan Fulana ini datang menghadap Rasul. Rasul kasih satu baskom atau satu bejana gitu, satu wadah. Kata Rasul apa? Qoi, muntahkanlah. Akhirnya dua orang ini memuntah. Yang pertama muntah itu keluar bangkai, keluar darah, keluar daging busuk, keluar nanah. Sampai penuh setengahnya. Baru si Fulana yang satunya disuruh hal yang sama. Muntahkan. Dia muntahkan hal yang sama, nanah, seperti itu. Lihat setelah ini apa yang Rasul ucapkan. Ini sangat-sangat teguran yang sangat-sangat keras. Kata Rasul, dua orang ini berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah. Mereka memang puasanya dari lapar dan minum dan seks. Itu dihalalkan. Tapi mereka tidak puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Ini yang harus kita tahan dan ini yang kita harap dapat kita capai di puasa tahap kedua. Amin. Dan yang terakhir, sudah berapa menit ini? Dan yang terakhir teman-teman sekalian, yaitu puasa yang paling sulit dicapai, yaitu tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasa hati. Karena mengapa penting hati ini? Tentu kita sudah mendengar hadis yang dikutip oleh Ustadz Pablo Escobar alias Pandu di Ramadan pertama, bahwasanya innallaha la yanzuru ila qulu suwarikum wala ila Qulubukum. ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu nggak lihat itu tampang kita, pakaian kita, bukan itu yang Allah lihat. Tapi yang Allah lihat itu adalah hati kita. Maka karena hati ini adalah mahallu nazrillah, tempatnya Allah melihat hambanya, maka ini sangat penting untuk diperhatikan. Teman-teman sekalian, tentu kita tidak asing lagi dengan doanya Nabi Ibrahim di surah Al-Baqarah ya. Kita tidak asing lagi ketika baginda Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari mereka, dari golongan mereka, keturunanku nanti. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Agar membacakan kitabmu pada mereka, agar rasul yang kamu utus ini mengajarkan mereka, wa yuzakkihim, permintaan terakhir dari Nabi Ibrahim itu wa yuzakkihim, agar Nabi ini mensucikan hati mereka, ditaruh di urutan keempat. Permintaan terakhirnya agar Nabi ini yang diutus mensucikan hati mereka. Tapi lihat jawaban Allah dari tanggapan atau dari doa Nabi Ibrahim ini. Apa Allah jawab? Allah jawab, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Urutannya diubah sama Allah. Yang tadi Nabi Ibrahim minta tazkiyatun nafsi itu di akhir, urutan keempat. Ini oleh Allah seakan-akan ditegur. Tazkiyatun nafsi itu lebih utama daripada yu'allimuhumul kitaba. Seperti itu. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Allah di sini adalah bahwasanya tazkiyatun nafsi itu lebih utama daripada ilmu. Mau setinggi apapun ilmu kalian, kalau hati kalian busuk, nanti akan merusak juga. Maka disitulah pentingnya. Dan terakhir ingin saya kutipkan satu bait dari hikam atau bait hikmahnya Ibnu Athaillah itu. Beliau berkata ya, kaifa yushraqul qalbu
suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati kalian itu mau dipancarkan sinar ilahi, kata Ibnu Athaillah. Padahal yang terpancar atau yang terrefleksi dari hati kalian itu adalah suwarul akwan, gambaran makhluk. Hati kalian itu isinya ibarat kata, kita ibaratkan seperti mangkok, diisi minuman atau makanan yang lezat, tapi mangkoknya kotor, ada cacingnya, ada lumpurnya. Bagaimana mungkin kalian mendapati kenikmatan dari makanan ini? Seperti itu. Jadi masyarakat muslimin, teman-teman sekalian, seperti itu kira-kira pentingnya mensucikan hati, dan itulah tingkatan tertinggi dari puasa. Maka ketika 3 tingkat ini sudah berhasil kita raih, kita dikasih oleh Allah waktu 30 hari untuk mencapai ini, barulah setelah itu kita akan mencapai derajat tertinggi, yaitu ketakwaan. Begitupun kualitas kita di 1 bulan Ramadan itu akan tampak di 11 bulan setelah bulan Ramadan itu. Akan jadi manusia seperti apa kita? Maka nanti akan kita refleksi diri kita masing-masing, dan ini tentunya juga nasihat buat saya pribadi gitu. Nanti akan kita akan nilai diri kita pada akhir nanti, di akhir bulan nanti. Jadi sudah jadi manusia seperti apa kita pada akhirnya nanti. Dan terakhir kita berdoa semoga kita bukan masuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril pada Ramadan gitu untuk dilaknat atau celaka seperti itu. Jadi satu riwayat terakhir diriwayatkan pada suatu Ramadan, Rasulullah itu pernah mengumpulkan sahabat di masjid. Beliau naik mimbar. Di tangga pertama beliau diam sebentar, tiba-tiba beliau bilang amin. Di tangga kedua naik lagi bilang amin. Di tangga ketiga beliau bilang lagi amin. Ketika ditanya oleh sahabat, apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Beliau jawab, tadi di tangga pertama itu Jibril datang, terus dia berdoa, Ba'uda, sungguh celaka orang yang dihampiri oleh Ramadan, tapi di akhir Ramadan dia tidak mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah. Akhirnya diaminkan oleh Nabi. Bayangkan dahsyatnya doa malaikat yang aminkan Nabi paling mulia. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Di tangga kedua, aminnya apa? Doanya apa? Kata Rasulullah tadi, Jibril bilang, celakalah orang yang ketika disebutkan namamu wahai Muhammad, dia tidak bersolawat. Maka jangan sampai kita masuk golongan ini. Dan yang terakhir itu doanya adalah celakalah bagi orang yang masih mempunyai orang tua, menemukan orang tuanya dalam keadaan kabir atau sudah tua, tapi dia dengan ini gagal untuk meraih surganya Allah. Maka teman-teman, orang tua ini betul-betul modal kita gitu. Sudahkah kita menelpon minta maaf ke orang tua bulan Ramadan ini? Sudahkah betul-betul kita manfaatkan kesempatan? Karena kita nggak tahu berapa tahun lagi orang tua kita itu akan membersamai kita. Mungkin cukup sekian. Intinya tadi gimana? Hah? Intinya tadi? Oke, jadi yang ketiga, doa yang ketiga diucapkan oleh oleh malaikat Jibril itu adalah celakalah orang-orang yang mendapati orang tuanya dalam keadaan tua, tapi dengan ini tidak berhasil mendapatkan surganya Allah. Jadi benar-benar kita harus memanfaatkan gitu, karena kita nggak tahu orang tua kita ini akan membersamai kita berapa tahun lagi. Sudahkah kita menelpon, sudahkah kita berusaha menyenangkan yang mendapatkan ridhonya, sehingga nanti di akhir kita akan mendapatkan ridhonya Allah. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan semoga kita pada akhir Ramadan nanti menjadi manusia-manusia yang terbaik, ahsanut takwim, dan betul-betul manusia yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridallahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.